Saya meyakinkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan begini. Sekarang Yesus itu tidak bisa menciptakan, ya. Dia hanya menggenapi. Saya bilang, dia hanya menggenapi hukum yang ada di Alkitab, ya kan? Tapi kalau Allah tuh menciptakan dan Dia yang memberi bahwa perintah ke nabi ini bahwa kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi Yesus tuh hanya nabi. Baik teman-teman, mari kita kasih paham dulu manusia-manusia seperti ini. Pertama, ibu ini mengatakan bahwa dia percaya Yesus bukan Tuhan karena ada 3 poin. Pertama, Yesus bukan pencipta. Poin kedua, Yesus hanya menggenapi. Poin ketiga, Yesus hanya mengikuti perintah. Menurut saya ini ciri-ciri orang yang tidak pernah ikut pendalaman Alkitab. Mungkin 1 tahun pergi ke gereja 1 kali di saat Natal doang, atau bagaimana saya tidak tahu ya. Apakah benar Yesus bukan pencipta? Oke, saya mau kasih paham ibu ini dulu. Ibu, tolong ibu baca Injil Yohanes 1 ayat 1, 2, 3 dan 4. Saya akan bacakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman yang dimaksudkan ini adalah Yesus Kristus ya. Kita lompat ke ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ibu, tadi ibu mengatakan bahwa Yesus bukan pencipta. Yesus hanya seorang nabi. Di sini kita melihat ada beberapa poin di mana Yesus ada pada mulanya. Ya kan? Pada mulanya Yesus sudah ada. Kedua, di sini kita melihat bahwa Yesus hadir pada penciptaan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ibu, paham ibu? Kita kasih paham. Dia katakan bahwa Yesus bukan pencipta. Tadi 2 poin saya sudah jelaskan. Yesus ada pada mulanya. Oke. Setelah itu Yesus hadir pada saat penciptaan. Tadi ayat 3 menjelaskan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Selanjutnya, Yesus kekal. Yesus kekal, Dia ada sejak semula. Dan yang luar biasanya lagi, ayat 4 menjelaskan bahwa di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yesus Kristus adalah terang manusia. Di dalam Yesus Kristus ada kehidupan. Oke? Nah, untuk memastikan bahwa ada banyak ayat yang menjelaskan bahwa Yesus adalah pencipta, kita melihat dalam Kolose 1 ayat 15, 16, dan 17. Ibu, silahkan buka Alkitabmu dan baca baik-baik. Oke. Yesus bukan pencipta? Mari simak. Kolose 1 ayat 15. Perikopnya keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia lebih utama dari segala yang diciptakan. Yang pertama. Kedua, ayat 16. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Saya ulangi. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia.
Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kan? Udah paham? Artinya, argumentasi pertama, alasan pertama yang membuat kamu meninggalkan kekristenan itu sudah terbantahkan. Karena di sini jelas Yesus adalah pencipta. Yesus adalah Allah itu sendiri dan Dia ada sejak kekekalan. Poin kedua, di situ ibu mengatakan bahwa Yesus hanya menggenapi. Dalam hal ini saya setuju. Karena memang tugas Yesus adalah untuk menggenapi. Kita dapat melihat bahwa apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama tergenapi dalam perjanjian baru. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan itu. Setelah itu, menurut ibu, Yesus hanya nabi. Yesus hanya menjalankan perintah. Oke, pertanyaan saya ke ibu. Ibu kan sudah muslim. Ibu percaya ada berapa banyak nabi? Oke, setelah itu, tunjukkan kepada saya perintah Tuhan kepada nabi-nabi yang ibu tahu, di mana perintah Tuhan adalah nabi bisa mengampuni dosa manusia. Tunjukkan kepada saya. Adakah perintah Tuhan yang mengatakan bahwa nabi boleh mengampuni dosa manusia? Tentu tidak ada. Ibu mau bongkar bangkir kitab suci ibu, dan ibu mau bongkar bangkir Alkitab, ibu tidak temukan Allah memberikan mandat kepada nabinya untuk mengampuni dosa manusia. Ibu tidak akan menemukan itu. Dan ketika nabi berbicara, dia selalu mengatakan bahwa dia mendisclaimer, ini yang Allah katakan. Inilah firman Allah. Dia tidak mengatakan dari dirinya sendiri. Yesus, ibu tahu, Yesus mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dia selalu mengklaim dirinya. Kenapa hal itu dia lakukan? Karena penjelasan awal tadi. Dia adalah Allah, dia pencipta langit dan bumi, dia ada sebelum semua ini jadi. Karena itu, sinkron, dia mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Setelah itu, Tuhan Yesus mengampuni dosa manusia. Ini poin yang tidak bisa ibu bantah. Ibu mau membantah ketuhanan Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus hanya seorang nabi dan menjalankan perintah. Terbantahkan oleh poin-poin tadi. Tidak ada perintah Allah kepada Yesus Kristus untuk mengampuni dosa manusia. Dia mengatakan dosamu sudah diampuni dari dalam dirinya. Ya kan? Ketika orang berdosa datang kepada Yesus, dia katakan bahwa hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dia tidak mengatakan bahwa hai anakku, Allah yang mengutus saya mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Tidak ada. Tapi benar ungkapan itu dari dalam dirinya. Jadi kesimpulannya adalah Yesus adalah Tuhan. Saya tidak melarang ibu untuk meninggalkan Kristen. Itu hak-hak ibu. Karena memang semua orang akan disaring. Siapa yang akan selamat dan siapa yang akan masuk neraka. Itu hal biasa. Tapi jangan ibu berbicara seolah-olah ibu seorang pakar teologi Kristen. Ibu seolah-olah seorang pakar Alkitab yang mampu menjelaskan Alkitab dengan baik dan benar. Jangan seperti itu. Ibu jangan terpancing untuk menceritakan kebodohan ibu. Ibu jangan terpancing untuk membuka semua ketidakmampuan ibu kepada orang Kristen. Karena kesimpulannya jelas, ibu bukan seorang Kristen yang baik. Ibu bukan seorang Kristen yang terpelajar. Sehingga ibu mudah sekali mengambil keputusan untuk meninggalkan Kristus. Ingat,
Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan. Jalan ke surga hanya melalui Yesus Kristus. Ibu hari ini menyangkali Yesus Kristus, maka ibu tidak akan menemukan jalan ke surga. Paham itu, Bu? Sekian yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.